dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung ya Ibu. Kalau saya boleh tahu nama Ibu siapa Ibu? Saya sendiri atas nama Agustin Mega Prastiwi. Iya, Ibu asalnya dari mana ya Ibu? Kebetulan saya dari Wai Jepara. Dari Wai Jepara. Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur. Baik Ibu, di sini saya akan mewawancara Ibu ya Ibu mengenai persepsi masyarakat tentang COVID-19 ini. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya bersedia. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Ibu. Di sini saya ingin bertanya, menurut Ibu COVID-19 ini seperti apa Ibu? Menurut saya pribadi mengenai COVID-19 merupakan suatu penyakit menular. Sepengetahuan saya sih COVID-19 emang dari Wuhan ya Mbak ya, dari Wuhan Cina. Sepengetahuan saya seperti itu. Cukup Ibu? Menurut Ibu bagaimana gejala dari COVID-19 ini yang Ibu ketahui? Gejala untuk COVID-19 sendiri itu untuk gejala umum berdasarkan pemerintah yang kan kemarin ada beberapa sosialisasi kan ya. Yang pertama ada demam, kemudian ada batuk, terus kemudian ada kayak merasa lebih badan capek atau apa, terus ngerasa yang paling utama itu demam gitu katanya. Demam ya Ibu. Iya benar sih. Selanjutnya tentang kan tadi Ibu udah memberi tahu tentang persepsi Ibu bagaimana tentang COVID ini, gejalanya. Kalau menurut Ibu sendiri, Ibu tahu nggak bagaimana transmisi dari COVID-19 ini? Transmisi COVID-19 itu kan ada, totalnya ada dua, yaitu transmisi lokal dengan luar negeri. Untuk yang lokal sendiri itu yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, masyarakat lokal. Kemudian untuk yang luar negeri itu bagaimana interaksi masyarakat lokal dengan yang luar negeri, pembatasannya dan lain-lain. Potensi seperti itu, atau perpindahan lebih tepatnya seperti itu. Menurut Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya Ibu. Baik. Jadi menurut Ibu bagaimana situasi penyebaran virus corona saat ini? Baik menurut Ibu baik di dunia ini bagaimana, sedangkan untuk di Indonesia ini bagaimana? Untuk penyebaran di Indonesia sendiri ya, yang membuat negara kita, untuk di negara sendiri, Indonesia kan mungkin baru beberapa bulan ini mengalami virus ini baru masuk ke Indonesia kan ya, sedangkan Cina udah mulai selesai, Korea Selatan udah mulai selesai. Cuman di Indonesia sendiri untuk saat ini banyak banget yang udah positif. Karena apa? Masyarakat kan menggalakkan tes untuk masyarakat yang berkali-kali lipat dari biasanya, karena untuk mendeteksi bagaimana masyarakat itu lebih dini dari tindakan preventif untuk masyarakat gitu. Totalnya seperti itu. Untuk sekarang positif kan udah 25.000 ya Mbak, kalau nggak salah saya. Tapi buat yang meninggal dengan yang sembuh, kebanyakan yang sembuh deh. Jadi ya untuk itu udah termasuk membaik, alhamdulillah seperti itu. Kalau untuk Lampung sendiri bagaimana Mbak? Untuk Lampung sendiri yang terakhir data yang saya baca itu untuk yang meninggal ada 10 orang, kemudian yang positif untuk itu saya lupa berapa. Kemudian tapi untuk nggak separah di Jakarta dengan Jawa Timur untuk penyebarannya di Lampung sepengetahuan saya. Kemudian yang untuk di kecamatan kami sendiri, maksudnya kabupaten kami itu alhamdulillah belum ada yang terpapar oleh COVID. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya Ibu. Menurut Ibu dari COVID-19 ini seberapa banyak sih dampak yang untuk kita sebagai masyarakat ini Bu? Kalau untuk dampak sendiri kan ada berbagai bidang ya Mbak. Yang pertama itu kan ada sepengetahuan saya juga dampak ekonomi, dampak di pendidikan, terutama buat mahasiswa-mahasiswa yang kuliah. Itu kan kami melakukan secara daring ya sekarang. Nah itu berjalan sangat-sangat tidak efektif seperti itu. Berjalan sangat-sangat tidak efektif. Jadi apa yang diberikan oleh dosen mungkin 100%, cuman penangkapan kami hanya 70%. Jadi dampak dari pendidikan itu yang sangat terasa. Kemudian yang paling terasa oleh masyarakat umum adalah dampak ekonomi. Karena apa? Dengan adanya pembatasan social distancing seperti ini, masyarakat jadi takut untuk keluar, masyarakat jadi takut untuk bertemu oleh orang lain seperti itu. Jadi untuk harga juga sekarang kan petani harga bahan pokok udah mulai murah karena emang nggak ada seperti pesta pernikahan, tidak ada yang hal-hal yang untuk catering gitu. Jadi ya
masyarakat jadi nggak terlalu menggunakan bahan pokok untuk secukupnya aja. Pengetahuan saya untuk sosialnya itu masyarakat jadi apa ya, kayak merasa gini, jadi waktu misal ada yang batuk gitu padahal udah menjaga tapi kita kayak sentimen gitu loh mbak. Ya itu sih sosialnya seperti itu sih yang benar-benar terasa gitu di masyarakat, jadi berpikir negatif oleh orang lain, tapi itu bagus sih, berarti kita antisipasi buat diri kita sendiri gitu. Iya ibu, benar ya. Selanjutnya menurut ibu, kan ini tadi ibu udah menjelaskan ada beberapa aspek kehidupan yang berdampak dari COVID-19 betul. seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. Menurut ibu bagaimana cara kita untuk menghadapi krisis ini? Saran ibu itu bagaimana? Kalau untuk saran saya sendiri, untuk pendidikan mungkin setiap kampus itu, setiap kampus atau sekolah itu memberikan apa ya, edukasi itu yang seharusnya, bukan cuman kayak tugas-tugas dan tugas seperti itu. Kemudian mungkin apa ya mbak, konsepnya yang lebih terencana gitu loh, konsepnya yang lebih terarah. Kemudian tapi kan kita melihat lagi kembali kepada masyarakat. Masyarakat kan tidak hanya satu lapisan saja, cuman kan bermacam-macam lapisan. Karena apa? Nggak semua masyarakat punya gadget, nggak semua anak sekolah, maksudnya nggak semua anak sekolah punya gadget. Orang tuanya sampai orang tuanya yang kurang mampu itu beli gadget buat anaknya, buat dia sekolah. Maksudnya jangan sampai memberatkan orang tua yang ada gitu. Iya. Konsep dari sekolahnya itu dan kampus yang sebenarnya harus dibenahi. Untuk ekonominya mungkin masyarakat itu bergotong royong gitu loh mbak, jadi nggak ada penimbunan sama sekali. Dengan adanya penimbunan seperti ini kan kayak kemarin berdampak pada APD ya, APD dengan masker, hand sanitizer yang pada kemarin harganya udah bisa sampai 10 kali lipat karena banyak penimbunan. Nah kalau dengan adanya masyarakat saling membantu satu sama lain, nggak ada yang nimbun, kan harganya juga bakal normal. Kita juga bantu satu sama lain seperti itu. Kalau misalnya masyarakatnya nggak aware sama masyarakat lainnya, kita nggak bakal bisa ngadepin COVID-19 ini dengan bareng-bareng gitu. Selanjutnya ya Bu, ini kita bicara tentang menurut Ibu bagaimana sih penanganan dari pemerintah ini tentang COVID ini? Untuk penanganannya kan emang sejak awal pemerintah ini bisa dikatakan lambat ya mbak, karena emang seharusnya dari awal udah ada informasi dari internasional itu terpapar virus yang seperti itu, seharusnya pemerintah sudah ada kayak upaya preventif seperti di bandara, di terminal, yang di bagian transportasi umum gitu sudah digalakan kayak pengecekan suhu, disinfektan dan lain-lain. Tapi pemerintah mungkin cukup lambat ya, belum siap juga, belum terencana buat yang kemarin-kemarin itu. Kemudian untuk setelah terjadinya COVID-19 ini, pemerintah pun tetap aja masih belum sepenuhnya menangani walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya kan memang juga COVID-19 kan tidak ada yang tahu dan tidak ada yang maksudnya itu nggak direncanakan sejak awal gitu loh. Nah si pemerintah ini lebih kayak kan ada PSBB ya mbak, PSBB, kemudian ada apalagi tuh social distancing yang seperti itu. Cuman pemerintah ini hanya sekedar sosialisasi tapi tidak dilaksanakan dengan baik. Walaupun memang beberapa aparat negara seperti TNI dan polisi itu kan ada yang jaga di perbatasan buat orang nggak lewat seperti itu udah cukup baik. Kemudian untuk penggalaan APD, buat tenaga medis yang utama, mereka berjuang dan lain, tapi pemerintah nggak menyokong itu semua gitu loh. Jadi ya kayak terkesan mereka berjuang sih, tapi pemerintah nggak ada upaya dorongan gitu loh mbak. Iya, seperti itu. Kalau saya boleh tanya, kan sekarang ini katanya direncanakan ke Indonesia akan melakukan new normal. Menurut mbak bagaimana? New normal kan herd immunity ya, biarin kita bebel sama imunitas kita kan ya, seperti itu kan. Kalau new normal balik lagi ke masyarakat, kan kita masyarakat itu masyarakat itu ada yang teredukasi dengan baik, ada yang tidak teredukasi dengan baik. Ada masyarakat yang emang aware dengan COVID-19, ada masyarakat yang tidak aware dengan COVID-19. Jadi kayak ngerasa nggak cocok gitu loh mbak, karena ada timpang tindih
Jadi kayak nggak mungkin bakal rata karena nggak semua masyarakat itu bakal peduli gitu dengan COVID-19. Jadi walaupun dengan new normal dibilang kita harus tetap jaga social distancing, walaupun besok di kampus di kelas harus maksimal 50% dari kehadirannya dan lain-lain seperti itu cukup tidak efektif. Cuman itu ada dampak baiknya bagi perekonomian karena insya Allah bakal perlahan bakal stabil seperti itu karena memang masyarakat sudah beraktivitas dengan pada umumnya gitu. Untuk Mbak, menurut Mbak, Indonesia udah haruskah menjalankan new normal ini atau kita harus menurunkan kurva COVID kita dulu menjadi lebih landai baru kita melaksanakan new normal ini? Betul Mbak, saya lebih setuju kita harus menunggu kurva itu dengan stabil atau benar-benar kita harus landai banget, bukan yang saat ini kan kita naik turun nih, harus nunggu kurvanya benar-benar landai banget baru kita berani buat new normal karena emang penyebarannya itu udah dikit. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak udah menjelaskan dengan baik banget, jawabannya juga bisa saya terima dengan pengetahuan Mbak, menurut saya sudah cukup baik ya Mbak tentang COVID ini. Selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan yang terakhir ya Mbak. Untuk menurut Mbak sendiri bagaimana, apa yang bisa kita lakukan sih agar ini bisa kembali lagi gitu Mbak? Tidak harus seperti sebelumnya, tapi kita bisa menjadi lebih baik gitu Mbak. Mengenai COVID-19? Iya. Kalau untuk dukungan satu sama lain seperti itu ya, yang lebih baik lagi. Iya. Kalau misalnya untuk yang lebih baik lagi, mungkin kembali lagi pada diri kita ya, menerapkan 5 hal, yaitu kan ada cuci tangan, terus apalagi tuh lupa cuci tangan, terus banyak pokoknya ada 5 hal itu yang harus kita paling utamakan adalah cuci tangan. Nah cuci tangan itu emang harus kesadaran diri kita untuk melakukan apapun harus cuci tangan, buat salaman sama orang, social distancing itu kan penting juga seperti itu. Jadi kayak menurut saya buat diri kita sendiri dulu baru kembali lagi kepada orang lain. Jadi buat diri kita peduli dulu sama COVID-19 ini, buat jaga diri kita biarin dan nular ke orang lain. Terus buat lebih baik lagi mungkin masyarakat itu bisa satu sama lain mendukung dengan adanya COVID-19 ini. Jangan kita harus bergandengan tangan membantu kayak garda terdepan nih, baik garda depan. Kita harus kayak mbaknya ini kan dari fakultas kedokteran juga, kita kan harusnya ngedukung dokter, kita nggak boleh saling ngejatuhin satu sama lain gitu. Apalagi percaya sama kontroversi yang di luar sana, elit global atau apa kan nggak ngerti itu, kita nggak seharusnya seperti itu. Ya paling penting itu sih Mbak, dari diri kita sendiri yang lebih baik adalah menjaga diri kita sendiri supaya tidak memberatkan tugas dari para tenaga medis, dari tugas dari pemerintah gitu, dari diri kita sendiri dulu. Cukup. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mbak. Baik, saya cukup senang dengan jawaban Mbak karena dari jawaban ini saya bisa melihat Mbak cukup aware ya dengan COVID-19 ini. Baik, wawancaranya sudah selesai ya Mbak. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama.